Episode kedua ini ada sesuatu yang baru dari episode sebelumnya. Kalau pada bulan Juli, ini semakin meningkat limbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah episode kedua dari seri Podcast Link. Di mana Podcast Link ini adalah hasil karya dari teman-teman Kesling Angkatan 2018 FKM Walho. Sebelumnya itu saya terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menonton episode 1 dari seri Podcast Link ini. Mungkin banyak hasil evaluasi yang kami lakukan pada episode 1, tapi kami upayakan pada episode kali ini videonya bisa lebih baik lagi dan lebih berkualitas dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya langsung memperkenalkan narasumber kita pada episode kedua kali ini. Mungkin teman-teman sudah lihat di judulnya. Jadi narasumber kita ini adalah namanya Kak Sarmin. Jadi Kak Sarmin ini adalah ketua Envisa atau Environment Health Student Association, yang dimana organisasi Envisa ini adalah organisasi dari konsentrasi kesehatan lingkungan angkatan 2017. Kak Sarmin juga adalah mahasiswa kesehatan lingkungan dari FKM Walho angkatan 2017, yang dimana dia lahir di Lemo Ambo tanggal 7 bulan 10 tahun 1998. Jadi episode kedua ini ada sesuatu yang baru dari episode sebelumnya. Jadi tim kreatif dari Podcast Link ini kita selalu membuat sesuatu yang baru dalam setiap episodenya. Sesuatu yang baru pada episode kali ini adalah yang namanya itu Kesling Fun Fact. Jadi Kesling Fun Fact ini adalah kita akan memberikan tiga pernyataan kepada narasumber yang akan nantinya dijawab oleh narasumber kita. Jadi Kesling Fun Fact-nya ini dia akan berhubungan atau sangkut paut terhadap narasumber kita. Baik, Kesling Fun Fact yang pertama adalah organisasi Envisa sebenarnya itu banyak mempunyai program, tetapi terhambat dikarenakan pandemi COVID-19. Benar atau tidak? Jadi akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Kak Sarmin. Silakan Kak. Iya. Jadi kalau berbicara masalah program Envisa ini kan sudah tercantum di visi dan misi. Visi dan misi itu sudah direncanakan bahwa ada 3 program yang akan dilaksanakan kemarin, ya pada bulan Maret yang akan direncanakan dan seterusnya. Ini ada bertahap untuk program ini sebagai program Envisa. Ya, jadi salah satu program yang akan dilakukan pada waktu itu sebelum pandemi COVID-19. Ini program yang akan dilakukan itu kegiatan yang akan dilakukan itu pelatihan kesehatan lingkungan dasar. Ya. Jadi dalam pelatihan itu kami bersama teman-teman panitia kami dalam susunan acara sudah ada. Dalam susunan acara kami sudah kami sudah konfirmasi dengan pihak Dinas Kesehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian karena hal ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa tak terduga karena pandemi COVID-19, maka seluruh program yang telah direncanakan ini terhambat. Dan harapan kami sebagai istilah senior, harapan kami semoga pelatihan ini akan diteruskan, diadakan oleh junior sebagai pewaris daripada penerus organisasi Envisa ke depannya, salah satunya 018. Jadi begitu teman-teman, bahwa sebenarnya organisasi Envisa itu memang banyak mempunyai program, tetapi memang terhambat dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai juga. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang masih mengira bahwa Envisa itu tidak punya program, sebenarnya punya program, tapi karena COVID, ya kan? Karena COVID jadi ya terhambat
Dan Kasar ini berharap kepada penerusnya terhadap case 18, case 19 dan berikutnya itu semoga program-program BNPC yang terhambat ini dapat dijalankan. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk di fun fact kedua, casing fun fact kedua. Jadi casing fun fact kedua ini adalah konsentrasi kesehatan lingkungan sebenarnya itu konsentrasi yang paling diminati di lingkungan atau di lingkup Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sarawak. Benar atau tidak, Pak? Ya, seperti ini. Masalah benar dengan tidaknya, masalah pernyataan tentang banyak yang diminati dari kalangan mahasiswa, tentunya mahasiswa kesehatan masyarakat dalam penentuan konsentrasi ini sebenarnya tergantung pada pribadi masing-masing. Ya, betul. Pribadi masing-masing. Ya. Jadi apa namanya, setiap individu pada dasarnya itu kan beda-beda karakter, beda-beda peminatan, itu tergantung dari informasi yang didapatkan pula. Umpamanya seperti ini, ketika ini misalnya mahasiswa dia sering dengarkan tentang peminatan kesehatan lingkungan itu ruang lingkup wilayah kerjanya di bagian sini misalnya, di sini ternyata luas ya. Sehingga mereka ini dengan informasi seperti itu mungkin bisa tertarik. Itu tergantung daripada individu dan informasi yang didapatkan. Seberapa besar peluang ke depan terhadap peminatan tersebut. Ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya konsentrasi di FKM Mawar semua sama saja tergantung daripada individu masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada konsentrasi yang tidak diminati, dan juga ada konsentrasi yang paling diminati, tapi semua tergantung dari pribadi masing-masing. Baik, sekarang kita masuk di counseling fun fact yang ketiga. Jadi orang-orang masyarakat awam mengira bahwa prospek kerja dari tenaga kesehatan lingkungan itu dia hanya mengurus masalah sampah dan limbah. Apakah benar atau tidak? Kita akan tanyakan kepada Kasar. Iya. Bagaimana? Seperti ini. Itu sangat sangat salah sekali. Salah. Iya. Karena begini, kita itu pada dasarnya dari mahasiswa kesehatan lingkungan, memang pada dasarnya kita ini fokusnya di limbah dan tentunya sampah. Terutama limbah padat, cair dan gas. Tidak akan lari dari itu. Kalau masalah peminatan atau ruang lingkup kerja daripada peminatan kesehatan lingkungan, seorang ahli kesehatan lingkungan. Tetapi bukan cuma di situ fokusnya. Bukan cuma di situ fokusnya. Iya, karena masih banyak segmen-segmen yang lain. Seperti itu dalam bidang pencahayaan, pengukuran pencahayaan itu semua bidangnya kita, bidangnya kesehatan lingkungan, pencahayaan, suhu, kelembaban, AMDAL dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan itu termasuk seorang ahli tenaga kesehatan lingkungan. Dan itu AMDAL itu paling banyak paling banyak diincar dari tenaga kesehatan lingkungan. Iya, paling banyak diincar karena memang di situ inti daripada tenaga kesehatan lingkungan. Baik, itulah tadi 3 pernyataan atau case fun fact yang kita berikan kepada narasumber kita, kepada Kak Sarmin, dan telah memberikan jawaban-jawabannya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan pada podcast ini kali ini. Jadi podcast ini kali ini kita akan membahas mengenai limbah, terutama limbah medis. Kan seperti kita tahu bahwa pada zaman sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19, otomatis limbah medis itu akan semakin banyak. Iya, betul. Karena semakin banyaknya orang pakai masker, semakin banyaknya pasien COVID dan rumah sakit, otomatis ya limbah medis secara logikanya akan semakin banyak. Ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana pengelolaan yang benar terhadap limbah medis dan juga tips and trick sehingga kita dapat terhindar dari virus COVID-19 yang dapat tertularkan dari limbah medis. Gitu kan. Jadi mungkinkah kita bisa jelaskan kepada teman-teman sekalian, kepada masyarakat luas, mungkin mereka belum tahu apa sih itu yang namanya limbah medis. Silakan. Oh ya. Jadi begini. Kalau masalah limbah medis di masa pandemi Covid ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena kenapa? Karena ini sangat infeksius. Virus coronavirus ini kan infeksius dia. Virulensinya sangat tinggi virulensinya.
Nah, memang sesuai dengan apa yang dikatakan tadi bahwa semakin banyak pasien yang terkonfirmasi apa namanya COVID. COVID, maka limbah medis yang dihasilkan itu semakin meningkat pula. Ya. Ya, karena apa namanya sisa-sisa yang mereka pakai dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini dikatakan sebagai limbah infeksius. Limbah infeksius. Nah, kemudian berbicara di mana khususnya di Sulawesi Tenggara kan? Khususnya di Sulawesi Tenggara ini kan rumah sakit rujukan itu ada rumah sakit Bahteramas. Rumah sakit Bahteramas. Jadi kan itu yang seperti rumah sakit rujukan yang di Bahteramas, dan rumah sakit lainnya seperti rumah sakit Abu Nawas juga. Itu bagaimana pengelolaan limbah medisnya? Apakah memang sudah baik atau tidak? Mungkin kan kebetulan juga Kasarmin ini sedang meneliti masalah limbah medis di rumah sakit rumah sakit Bahteramas. Ya. Mungkin jelasin bagaimana pengelolaannya, Kak? Jadi sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang pengelolaan limbahnya, itu perlu saya konfirmasi kembali tentang limbah yang dihasilkan berapa dalam per bulan itu berapa. Data yang terakhir itu kemarin sampai pada bulan September. Kalau bulan September di rumah sakit Bahteramas. Kalau pada bulan Juli ini semakin meningkat limbahnya. Pada bulan Juli itu ada 1.105 kilogram. Pada bulan Juli. Oh, dia hitungnya per kilogram? Iya, kilogram. Bukan per item limbah gitu, masker ini berapa, APD ini? Kalau di rumah sakit ini dia hitungnya gabung. Karena gabung. ini kategori limbah infeksius. Limbah infeksius. Iya, betul. Sehingga simbol atau label yang digunakan itu kantong plastik kuning. Plastik kuning dengan simbol infeksius. Oh, itu maksudnya maksudnya limbah medis COVID-19. Dan itu infeksius dan tidak boleh ada campur tangan selain petugas kesehatan. Berarti Kak, ini limbah medisnya itu termasuk limbah infeksius nih? Jadi yang saya ingin tanyakan lagi, Kak, kan limbah medis ini bukan hanya ada di rumah sakit, tetapi kan juga ada di beberapa tempat sampah yang ada di sekitaran masyarakat. Masyarakat umum yang seperti tempat pembuangan sampah yang biasa ada di depan lorong-lorong gitu. Yang saya pertanyakan kan itu akan mempunyai resiko terhadap yang buang sampah dan juga yang para petugas sampah yang mengambil sampah setiap harinya. Jadi itu Kak, bagaimana menurut Kak yang seharusnya agar semua dapat terhindar gitu dari limbah infeksius itu? Jadi seperti ini. Limbah yang dihasilkan di pelayanan kesehatan itu dikatakan sebagai limbah medis, ya kan? Dikatakan sebagai limbah medis. Nah, limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat itu namanya limbah domestik. Limbah domestik. Dari aktivitas kegiatan sehari-harian dalam suatu rumah tangga, limbah domestik. Nah, kan kita tidak tahu sekarang kan ada namanya OTG, tidak ditahu. Betul. Yang itu OTG ini jangan sampai ada masyarakat yang OTG, sementara limbahnya dibuang sembarang, betul? Kan seperti itu. Jadi dalam manajemen limbah kota, yang khususnya kita berbicara di Kota Kendari, dalam Kota Kendari ini sebagai pengangkut limbah harus betul-betul tepat dalam menggunakan APD. Petugas pengangkut sampah itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya selesai bekerja harus steril, pulang di rumah steril, harus steril, cuci tangan, kemudian bukan steril, semua pakaian habis pakaian kerja itu kalau perlu itu dibuang dulu, atau jangan dulu dimasukkan di dalam rumah. Atau disterilkan dulu di luar. Jadi mungkin pada dasarnya yang seharusnya memiliki kesadaran itu kita semua, bukan hanya dari petugas sampahnya, bukan hanya dari pembuang sampahnya, tapi kita saling kerjasama sehingga sama-sama terhindar dan membuat pandemi COVID ini semakin lama semakin bisa selesaikan dan menemukan titik cerah
agar COVID ini dapat selesai dengan cepat, gitu kan? Ya, jadi yang apa namanya, misalnya jika ada masyarakat misalnya yang misalnya terjangkit atau habis daerah yang betul-betul zona merah, itu harus konfirmasi ke petugas kesehatan atau satgas. Oh, satgas COVID. Iya, satgas COVID, supaya bagaimana cara screeningnya, mau di screening bagaimana, atau di rapid atau bagaimana di swab, supaya ini tidak terjadi klaster baru. Iya, seperti itu. Jadi itulah tadi yang masalah limbah medis, limbah infeksius, bagaimana penanganannya. Jadi mungkin Kak Sarmin, saya persilakan, mungkin ada beberapa kata-kata untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat atau teman-teman yang nonton ini. Seharusnya kita itu bersikap ya sebagaimana supaya kita aman, semua teman-teman kita aman, keluarga kita aman dari virus corona ini. Iya, jadi seperti ini teman-teman sekalian, bahwa untuk menghindari apa namanya terjadinya penularan COVID ini, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, di pelabuhan, di pasar, di kampus, tetap tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jangan lupa selalu membawa hand sanitizer sebagai bunuh virus coronavirus. Ya, kemudian kesadaran kepada masyarakat untuk senantiasa tetap juga menerapkan protokol kesehatan, tetap mendengarkan arahan dari petugas, dari satuan tugas, tetap juga mendengarkan arahan. Kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker, ya jangan kapatuli istilahnya. Betul sekali. Iya. Jadi memang pada dasarnya kita butuh saling kerjasama seperti yang saya bilang tadi. Kerjasama. Iya. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, dan apa yang disampaikan pokoknya harus diikuti lah. Iya, betul. Berhubung itu misalnya kebaikan untuk kita, ya apa salahnya kita ikuti. Ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin saya dapat tarik kesimpulan, yang paling terpenting itu untuk memutus rantai penularan itu adalah kesadaran masing-masing. Iya, kesadaran masing-masing. Kita harus mendengar arahan dari pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya. Selalu mengingatkan diri masing-masing, teman-teman dan keluarga kita tentunya. Iya. Jadi mungkin sebelum saya tutup podcast link episode kedua kali ini, saya ingin memberitahukan sesuatu, bahwa sebenarnya mungkin banyak orang mengira kita membuat podcast link ini hanya sekedar ingin mencari followers, ingin mencari viewers, atau ingin mencari sebuah nama, mencari sebuah istilahnya kayak pamor begitu. Pada dasarnya kita buat podcast link ini bukan berdasarkan hal tersebut. Kita membuat podcast link ini memang pure karena kami ingin berkarya di masa pandemi, karena kami terlalu bosan untuk hanya kuliah tugas. Iya, betul. Tapi dengan adanya podcast ini, secara tidak langsung kita dapat nuansa baru, tapi tidak jauh dari bidang ilmunya kita. Jadi istilahnya sangat positif kita buat podcast ini. Jadi kita sangat-sangat bukan berdasarkan untuk mencari viewers atau mencari sebuah istilahnya mau dibilang gitu. Iya, betul. Nah, kita mencari viewers. Kita memang pure untuk berkarya. Kalau misalnya kita niat memang untuk berkarya, followers, viewers, nama, jabatan atau segala macam itu akan datang dengan sendirinya. Betul. Kita akan sendiri diakui oleh teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu Kak yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Demikian dari podcast link kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menonton sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa ke episode ketiga.